Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita balik lagi di Global Podcast yang kali ini temanya tentang bincang buku. Seperti tema-tema sebelumnya, kita sudah kehadiran salah satu penulis buku yang sangat populer di kalangan para pencinta komunikasi di Indonesia, khususnya orang-orang yang di Palembang. Karena profesor yang akan kita ajak ngobrol hari ini adalah Prof. Isna Widiani, MSc PhD, yang merupakan guru besar di Universitas Bina Dharma. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Prof. Santi. Kok profesor ini masih muda sih? Ibu kalau boleh tahu umur berapa waktu itu jadi profesor? Umur berapa tuh Pak ya? 40 berapa? 40 sekian udah jadi profesor, luar biasa ya. Saya aja udah 40 nih, tapi belum jadi guru besar ya. Nanti menyusul. Jadi waktu itu boleh nggak sih diceritain sedikit Bu perjalanan karir akademik Ibu? Dari mulai S1 kemarin gimana? Oh iya. Ibu dulu S1-nya di Bandung. Di Bandung. Di Universitas Pajajaran. Hikom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jurusannya jurnalistik. Jurnalistik. Jadi S1-nya tuh Ibu ya? Ya. Oke. Tetapi juga bersamaan itu kuliahnya ada satu lagi. Jadi double gitu kuliah? Double kuliah. Wow. Jadi di Fakultas Teknik yang sekarang jadi UPI ya, Universitas UPI Bandung, itu ngambilnya elektro. Wah. Dan dua-duanya selesai. Tapi dalam perjalanan pekerjaan yang lebih banyak dipakai itu ada ilmu komunikasi. Jadi terutama untuk jurnalistik. Itu jadi Bu ya, ini takut kena jawab. Jadi setelah dari Unpad S1 terus S2-nya di Padang. Di Unan berarti. Di Unan. Di Unan. Universitas Andalas Padang. Di sana jauh ya dari Bandung ke Padang. Padang. Terus dari Padang baru ke Malaysia. Oh iya, jadi Ibu ini PhD-nya ambil di Malaya University. Malaya University ya, adalah the best university in Malaysia ya. Kalau Ibu kemarin ngambilnya fokusnya apa Bu? Di Malaya. Di Malaya Studi Media Studies. Ya. Pantas aja karena Ibu ngambilnya kemarin Media Studies. Jadi judul bukunya yang akan kita kupas hari ini adalah menulis berita di media massa dan produksi feature. Ya. Ya, ini sebenarnya bukunya udah lama tapi tetap menarik untuk dibahas karena walaupun sekarang udah masanya online digital, ya, udah digital, tapi kayaknya anak muda tuh punya ilmu dasar, pakeman-pakemannya gitu ya. Jadi the foundation dasarnya dari tentang menulis berita ini. Nah ini tahun berapa Bu bukunya? Ini kalau saya lihat udah lama juga ya, 2000 mana di sini? Beda tahunnya. 2009 ya? 2019. Oke, 2019 ya. Ibu menulis sendiri waktu itu. Apa yang melatar belakangnya Ibu akhirnya nulis buku menulis berita ini? Oh iya, jadi gini, waktu itu kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan tentang menulis berita, tetapi dulu banyak bersama orang tua saya. Oh, ya, Bapak Papa. Oh, Papa jadi saya itu adalah jurnalis juga. Oh ya. Tapi dia bukan tamatan Malaysia, tamatannya dari New Zealand. Dari New Zealand. Jadi zaman dulu aja orang tuanya Prof. Isna udah sekolahnya di New Zealand. Sekolah di New Zealand dia baru. Jadi kalau sekarang jadi sekolah di Malaysia. Iya. Bagus Bu, itu filosofinya ya. Iya. Lalu habis itu gimana Bu? Nah, terus saya kan banyak belajar menulis berita dari papa ya, menjadi anak buahnya juga di redaksi. Terus banyak tulisan-tulisan itu, lalu setelah beliau meninggal, pengen ada kenangan gitu, maka dibuatlah buku ini. Dan buku ini tentu saja memang sudah ketinggalan zaman karena sekarang digital, cuma di situ dikatakan bahwa bagaimana untuk menjadi jurnalis, kemudian bagaimana harus menulis berita, dan kemudian dulu kan berita terbitnya 24 jam. Sekarang setiap detik bisa. Nah, bagaimana mengantisipasi berita yang basi itu, maka ada tulisan feature. Gitu. Ini pas jam 12 siang, jadi ada bunyi azan. Ya,
Jadi memang menarik sekali ya Bu ya, karena kalau bagi saya itu nggak ada istilah buku tuh ketinggalan zaman. Kenapa? Karena setiap buku itu pasti ada sejarahnya. Iya. Dan apalagi buku ibu ini adalah sebenarnya basic ya, atau foundationnya gitu. Akarnya dari kalau menulis berita itu seperti apa. Mau dia nulis beritanya offline, online, menurut saya sih Ada aturan itu dasarnya. masih tetap harus ada Iya. ya. Ya, oke. Kalau dilihat dari covernya ya, ini memang terbitannya dari terbitan Andi. Mungkin bisa dijumpai juga di berbagai Iya, di website Shopee ada. Di Shopee juga ada e-commerce ya. Lalu juga mungkin ada di toko-toko buku yang Gramedia ada. media ada gitu kan. Silahkan nanti bisa dijumpai buku ini. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak sekali babnya. Ya, ada banyak babnya. Ya, itu dari tulisan-tulisan itu. Gasnya, karena Dari saya tuh, makalah. saya itu kalau baca buku paling senang baca daftar isi. Iya. Hanya mau baca yang saya mau baca aja gitu. Itu dipilih aja. Nah ini totalnya ada 8 bab. Ada 8 bab ya. Iya. Jadi bab pertama itu membahas tentang surat kabar dan media komunikasi massa gitu kan. Ada landasan. Banyak teorinya ya Bu ya. Jadi Ada lah. teman-teman kalau mau lihat teori-teori tentang menulis berita, Iya. jadi ada teori-teori Dasar-dasarnya. ada teori libertarian, ada teori tanggung jawab sosial, dan teori-teori yang lainnya. Jadi bisa dibaca di awal dari bab buku ini. Lalu ada sistem pers Pancasila. Apa sih Bu hubungannya menulis berita dengan Pancasila itu? Ya, kalau di dunia itu ada 4 sistem pers kan. Nah, di Indonesia itu ada sistem pers Pancasila. Sistem pers Pancasila. Ya, maksudnya kita hidup ini segala sesuatunya di Indonesia bersandarkan pada Pancasila. Tentu saja dalam menulis itu harus menghargai atau menghormati ketuhanan, ya, kemudian Sara gitu ya. Nah, itu kan dimasukkan di dalam kode etik, kemudian Undang-Undang Pokok 40 tentang pers tahun 1998. Sehingga memang ada filosofi-filosofi yang mungkin tidak ada di dunia, dan Indonesia kekhususannya adalah pers Pancasila. Pers Pancasila ya. Dan ini menariknya adalah di buku ini tidak hanya sekedar menulis berita tapi menulis feature. Ya, Sebenarnya bedanya berita sama feature tuh apa tuh? Apa sama-sama aja? Ya. Berita juga. berita juga, tapi sudut pandangnya, point of view-nya itu berbeda. Kalau berita itu zaman dulu ya, ditulisnya 24 jam. Lalu lahirlah radio, setelah surat kabar ada radio. Nah, surat kabar itu tersaingi oleh adanya radio karena kecepatannya. Lalu bagaimana cara mengantisipasi alternatifnya? Dibuatlah kalau strike news itu harus ada tidak boleh kadaluarsa. Jadi timelessnya itu harus baru. Nah, bagaimana kita menceritakan berita-berita yang sudah lama gitu? Boleh setahun yang lalu, boleh seminggu yang lalu, boleh 2 hari yang lalu. Dan itu tidak sama dengan berita lugas. Jadi kalau berita lugas itu langsung. Nah, di dalam features itu menggunakan bahasa yang bukan strike news, bukan bahasa lugas, tetapi bahasa bahasanya itu gabungan antara bahasa jurnalistik Indonesia, kemudian bahasa sastra dan bahasa Indonesia. Nice ya. Jadi Sama-sama berita, tapi beda menceritakannya itu menceritakannya itu tidak harus baru. ya stylenya Boleh ya. lama-lama. Ya. Oke. Bahasanya udah mulai bahasa Malaysia deh, boleh lama-lama. Boleh lama-lama. Kalau kita lihat ya Bu ya, profesi sebagai jurnalistik gitu ya, atau jurnalis lah gitu saat ini, memang ada masuknya teknologi ini semakin membuat orang tuh malas Jadi, gitu, ya. malas untuk jadi jurnalis, malas gitu. Padahal sebenarnya semakin besar tantangannya gitu. Seorang jurnalis itu dulu misalnya dia akan keturun ke lapangan, harus ada kameramennya, Ya. harus ada Macam-macam, ya. saya 5 orang gitu. Sekarang tuh satu orang boleh semua. Ya. Itu kenapa Bu fenomena ini akhirnya ini kan jadi jadi kayak gimana ya, banyak
pekerjaan yang hilang ya, Iya, seperti kamera banyak sekali. Ya. Itu kenapa Bu? Boleh cerita? Ya, karena perkembangan teknologi. Kalau dulu setelah wartawan itu mencari berita lalu menulisnya diserahkan kepada editornya, kepada desknya masing-masing. Nah, kemudian kalau mau berfoto maka mengajak teman yang bisa berfoto atau foto sendiri enggak. Zaman dulu jarang-jarang jadi berdua gitu. Nah, kemudian masuk ke redaksi, dimasukkan, ada yang meriksa, nggak usah kasih judul, nanti judulnya redaksi yang asli. Lalu diterbitkan perlu waktu juga, di layout dulu. Nah, sekarang panjang ceritanya. Jadi semuanya karena bagiannya banyak, untuk bisa kepada pembaca itu harus running well semua. Nah, sekarang itu sudah berubah, dipangkas. Jadi awalnya gini, kalau dulu zaman ibu dulu ya, ngetiknya itu kan pakai mesin tik, ketak, cetok. Nah, kemudian belajar komputer, pas komputer baru. Belajar komputer itu karena kita biasa ngetuk mesin tik itu keras, sampai yang komputer itu lepas, yang huruf-hurufnya itu tutsnya itu lepas. Akhirnya diajarin lagi. Nah, beradaptasi kepada komputer itu memerlukan waktu juga karena orang-orang tua. Lalu sekarang wartawan itu mencari berita. Dulu ibu ya, siaran cari berita, masuk ke studio, disiarkan sendiri, diedit sendiri kata-katanya, dan lalu di sampingnya ada undang-undang tentang penulisan, misalkan pedoman menulis berita. Nah, itu di samping kita. Sekarang wartawan itu harus sudah lebih canggih lagi, dia sebagai pencari berita, dia sebagai penulis, dia yang menayangkan, dia yang mengedit, semuanya ada. Maka wartawan sekarang itu disebut dengan multitasking. Ya, gitu. Nah, tapi akhirnya jadi banyak pekerjaan yang hilang gitu ya. Lahan pekerjaan semakin menipis. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, justru dengan adanya efisiensi lah ya, tenaga kerja, sebenarnya makin banyak peluang di sini tanpa kita sadari. Betul. Ini akan makin banyak gitu ya. Nah, ini ada lagi yang menarik, Bu, mental. Kenapa sih seorang jurnalis itu harus punya mental yang kuat? Memang udah adik saya jurnalis media Jerman. Memang mentalnya itu nggak bisa sembarangan. Dimaksudnya gimana sih, Bu? Dia harus tertata, dia harus sudah terbiasa, dan dia harus tidak boleh menyerah. Apalagi zaman dulu kalau orang narasumber gitu ya, bilang off the record. Kadang-kadang wartawan yang baru kan langsung mundur, off the record, nggak boleh terus. Nah, wartawan itu harus mengejarnya. Yang mana Pak off the recordnya? Seperti itu. Jadi bagian mana? Kan banyak. Yang jelas bahwa walaupun narasumber off the record, kita bisa cari narasumber yang lain. Jadi nanti didampingkan. Nah, sekarang karena itu ada off the record, kita sekarang banyak dibantu dengan teknologi. Biasanya orang akan kembali kepada AI. Nah, ujung-ujungnya ke AI ya. Iya. Nah, AI itu bisa juga menjadi kekasih, bisa juga menjadi teman, bisa mitra. Nah, wartawan. Tapi yang jelas wartawan dulu dengan sekarang beda. Karena dulu banyak aturan yang harus diikuti. Sekarang sih bisa nulis bisa gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu ya. Jadi bukan hanya sekedar pandaian menulisnya saja, seorang jurnalis, tapi juga mental. Dan suka nggak suka, profesi jurnalis itu pasti punya resiko. Ya, kalau misalnya kita banyak misalnya udah mulai dari banyak sekali serangan-serangan dan lain sebagainya. Jadi memang benar kata buku ini disebutkan ya di halaman 52 bahwa selain kuat fisik, tentu saja wartawan memerlukan mental yang kuat. Ini bukan kata saya ya, kata bukunya gitu ya. Selain mental, dia juga harus berkarakter dan etika tinggi, harus sopan ya Bu ya, jadi wartawan ya. Dan juga jujur nomor 4. Kejujuran sangatlah perlu dalam kehidupan ini. Seorang wartawan harus dijelaskan secara lugas bahwa dirinya adalah wartawan pencari berita, bukan seperti berlaga yang pemilik surat kabarnya gitu katanya. Kata di buku ini. Nah, menurut Ibu nih, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, banyak orang yang cukup
Mungkin kalau di Palembang aja bisa dibilang ada beberapa yang udah kuat, tapi ya mati segan itu tak mau lah gitu. Ya, memang gitu. Nah, bagaimana menyikapi fenomena ini bahwa memang transformasi dibutuhkan, tapi sebenarnya apa sih yang membuat orang tuh nggak mau baca koran cetak lagi? Apa karena mereka harus beli? Kan kalau online juga langganan bayar juga. Bayar pakai pulsa ya. Nah, menurut itu kenapa sih orang nggak mau beli yang Iya. cetak lagi? Awalnya gini, surat kabar itu adalah kekuatan keempatnya The Fourth Estate untuk dibawa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kekuatan keempatnya itu ada pers. Kemudian kekuatan kelimanya adalah radio. Nah, sekarang radio digantikan dengan media sosial. Ternyata menulis di surat kabar itu kita tidak bisa menolak benturan-benturan teknologi, terpaan-terpaan teknologi. Kita mau lari, nggak bisa, karena surat kabar juga akhirnya harus online. Nah, ketika surat kabar tidak siap, maka alternatifnya dia bersama-sama harus membuat juga surat kabar online. Nah, kalau lalu orang juga sekarang tidak suka membaca. Kalau dulu ibu bacanya sehari itu 11 surat kabar. Dokter Santi 11 surat kabar nanti dibaca. Nah, sekarang orang nggak lagi baca surat kabar karena kemajuan teknologi. Lalu siapa yang membaca surat kabar? Hanya langganan-langganan saja. Jadi dinas-dinas, kantor-kantor langganan, di jalan-jalan juga sudah tidak ada, orang sudah beralih kepada online. Dan memang sekarang sudah zamannya seperti itu, koran itu akan tergusur dengan adanya media online. Media online lebih lengkap, lebih cepat, lebih mudah, bayarnya tidak terasa, tapi dia beli bayar juga. Lalu apakah hanya ada di Palembang saja? Tidak, di Amerika, The Washington global, The Washington Post. Nah, itu yang luar biasa, terbitnya berapa ribu eksemplar. Sekarang juga sudah tutup, pindah ke online. Jadi memang shifting atau transformasi dari transformasi online memang dibutuhkan ya Bu? Iya. Jadi kalau koran itu tidak mau pindah ke online, dia akan tidak bisa hidup gitu. Jadi, Iya. perpindahan ini bukan cuma transformasi orangnya doang ya, Iya. tapi juga konsepnya. Nah, Yang juga harus berpindah, harus shifting. Kalau manajemennya masih berpikir lama, old school, tapi yang walaupun anak-anak yang anak baru Gen Z tetap aja nggak bisa gitu. iya. Karena harus menyamai antara visi misi dari si jurnalisnya dan juga bagaimana dengan perusahaan gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih, sekarang banyak media agregator. Di mana di satu media banyak berita-berita yang dari media-media lain, media agregator. Menurut Ibu itu memusingkan atau lebih baik kita langsung aja mau baca Tribun ya baca Tribun saja gitu, atau enakan pakai media agregator misalnya Tribun, di bawahnya ada Tumek, di bawahnya Kompas, ya, kan media agregator. Itu namanya mainstream media. Nah, mainstream media itu sebaiknya memang gimana ya, mau dipertahankan tetapi dia bentuknya tetap online. Karena tidak bisa cetak, karena dia ada check and recheck dan sebagainya. Nah, sekarang yang mau check and recheck itu adalah jurnalisnya itu sendiri. Jadi seorang jurnalis itu memang di samping yang lama-lama disebutkan harus kuat mental, jujur dan sebagainya, sekarang harus menguasai teknologi. Lalu berbicaranya juga harus mengikuti aturan-aturan yang tidak mengandung unsur sara. Jadi itu aja kuncinya, dan juga dia punya strategi untuk memberitakan dengan permainan kata-kata. Nah, kalau tidak bisa, maka dia akan ditinggalkan oleh pembacanya. Oleh karena itu jurnalis itu memang mendekati malaikat. Jadi tapi dia bukan malaikat, karena akan mendidik pemirsanya sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Jadi kalau Indonesia, nah gitu. Yang disayangkan sekarang siapa yang bertanggung jawab kalau kita mau merekrut wartawan?
Ada juga konten kreator yang untuk jurnalis, biasanya kalau dia bisa membuat menjadi konten kreator, dia akan mudah mengupdate berita. Karena berita online itu setiap perubahan waktu 1 menit kemudian bisa berbeda. Lalu apa yang merubah? Ya itu tadi 5W+1H. Jadi orangnya bisa, tempatnya bisa, kapannya bisa, mengapanya bisa, seperti itu. Semua harus bisa gitu. Iya. Berat loh ternyata jadi wartawan. Jadi wartawan berat. Nah, untuk teman-teman ada yang berminat nggak jadi wartawan? Boleh masuk nanti di komunitas. Iya. Jualan juga. Buku ini juga tenang saja. Kalau misalnya di dalam buku ini ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti dan lain-lain, itu ada Glossary. ya glossarium. Ini ada apa namanya, nama-nama yang bisa teman-teman Arti kata. katanya itu bisa dilihat di sini ya nanti. Dan juga selain glossarium, nah ini glossariumnya, glossarium ini ada indeks. Jadi lengkap sekali sebenarnya buku ini, ada indeks, ada glossarium, ada daftar isi, daftar Iya. pustaka, dan Harus juga lengkap biodata. karena untuk penilaian beban kerja dosen. Oh, penilaian. Ini kalau mau mendapatkan buku ini, ya karena bukunya sudah lumayan lawasnya dan Iya. itu bisa nanti komen di YouTube di bagian bawah sini ya. Kita komen, nanti kita akan hubungi. Misalnya mau buku penulisan, buku menulis berita misalnya, nanti kita akan hubungi. Gimana cara mengirimnya dan lain-lain. Iya. Atau bisa langsung Langsung ke mampir Shopee. ke Shopee. Di Shopee juga ada, bisa langsung lihat buku menulis berita Isna Wijayani. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Isna. Iya, sama-sama. Aduh, ini sebenarnya walaupun lama bukunya, sebenarnya saya mau kasih bocoran ya, ada buku baru. Ada Buku baru tentang komunikasi massa, lalu perkembangan surat kabar di Palembang. Palembang. Jadi banyak bukunya seputar media yang nanti kalau ada waktu kita ngobrol. Iya. Kalau tidak ada waktu tidak. Kalau tidak ada waktu kita ada-adakan waktu. Oh, seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Prof. Isna. Sama-sama. Udah bisa ngobrol-ngobrol pada hari ini. Sukses terus untuk bukunya. Iya, amin. Teman kami yang belum jadi guru besar. Menjadi guru besar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Bincang Buku Global Podcast. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.